Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi ada dua kelompok di sini dalam Daniel 12 ayat 2. Ya, mengalami kebangkitan tubuh, tapi kelompok yang pertama orang percaya, lalu yang mengalami kebangkitan tubuh, kelompok yang kedua orang yang tidak percaya. Mengalami kebangkitan tapi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa? Karena tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, percaya Yesus sungguh-sungguh. Amin. Karena Yohanes 3 ayat yang ke-16 bilang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Pertanyaan selanjutnya, Pastor. Saya pernah dengar Pak Mel berkhotbah di ibadah Rabu. Waktu orang mati langsung masuk surga atau neraka. Kemudian ada ayat yang bilang nanti di akhir zaman orang yang sudah mati dan dikuburkan akan bangkit. Mohon penjelasan Pastor tentang ini. Pertanyaan ini menarik, ya, ini pertanyaan sangat dalam dan menurut saya ini anak yang bertanya atau siapapun kamu yang tanya ini kamu perhatikan firman betul-betul lalu kamu bisa bandingkan dengan ayat Alkitab yang lain sehingga ada kesimpulan yang Anda dapatkan dan itu menjadi pertanyaan yang disampaikan. Manusia mati, tubuhnya dikuburkan, rohnya itu saudara ya kembali kepada pencipta. Coba kita lihat ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi seseorang meninggal saudara ya, dia dikubur, tubuhnya dikuburkan saudara, tapi rohnya itu kembali kepada Allah. Dia itu takut Tuhan atau tidak? Kalau dia takut Tuhan, percaya Tuhan, ya beriman kepada Yesus satu-satunya juru selamat, ya rohnya di sorga saudara. Yang tidak percaya di neraka saudara. Tapi pertanyaannya yang berikut saudara, saya pernah baca nanti akhir zaman orang yang sudah meninggal dan dikuburkan itu akan bangkit. Nah ini kira-kira bagaimana? Ya ini memang ada di dalam firman Tuhan. Misalnya Yesaya 26 ayat 19. Jadi memang waktu Yesus nanti datang kedua kali, saudara, orang-orang yang mati itu akan bangkit saudara. Yesaya 26 ayat 19. Yesaya 26 ayat 19, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Sudah lihat. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Lihat, perhatikan baik-baik. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dan dia takut Tuhan, rohnya ke sorga, tubuhnya itu ke dalam tanah, dikuburkan. Juga orang yang tidak takut Tuhan juga begitu saudara. Ya rohnya neraka lalu tubuhnya dikuburkan saudara. Tapi waktu Yesus datang nanti kedua kali nanti akan bangkit saudara. Ada yang namanya kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Makanya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 bilang begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati, itu perhatikan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, saudara. Ya, tapi saudara perlu garis bawahi kalimat itu tuh. Ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi memang ada yang namanya kebangkitan tubuh, saudara. Ya, akan ada yang namanya kebangkitan tubuh. Nah, setelah nanti Tuhan datang kedua kali, saudara, lalu orang-orang yang mati bangkit, saudara. Lalu misalnya ini yang bangkit adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya kan juga yang percaya akan mengalami kebangkitan tubuh, yang tidak percaya juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Ya, contoh yang pertama, orang-orang yang percaya ya akan ada kebangkitan tubuh. Nanti tubuh dan roh atau jiwa itu disatukan, saudara. Roh atau jiwa dan tubuh itu disatukan nanti, akan disatukan. Prosesnya bagaimana? Juga tidak disebutkan dalam Alkitab atau dikatakan dalam Alkitab proses penggabungannya bagaimana. Jadi itu akan disatukan. Antara roh atau jiwa dan tubuh, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali ada kebangkitan tubuh itu akan disatukan, saudara. Nah, yang percaya Yesus dia di sorga nanti, tubuh dan roh dan jiwa, roh atau jiwa, tubuh, roh, jiwa itu akan disatukan, saudara. Tapi
Orang-orang percaya tubuhnya itu bukan tubuh hina lagi, saudara. Bukan tubuh-tubuh biasa, tapi tubuh yang sudah ditingkatkan levelnya seperti tubuh Kristus. Atau biasa disebut sebagai tubuh kemuliaan. Seturut Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Jadi kita pun tubuh yang sekarang ini tubuh hina, saudara. Makanya ada panu, kadas, kurap. Ini tubuh yang hina. Yang putus cinta, sedikit pingsan, demam, tinggi, apa segala macam. Ini tubuh hina. Nanti ini tubuh ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh Yesus. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Begitu. Begitu pula dengan yang mati tapi tidak mati dalam Tuhan. Nah, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, menolak, akan bangkit juga, saudara. Lalu disatukan seperti yang saya katakan tadi, prosesnya saya tidak tahu bagaimana, tapi akan disatukan. Nah, nanti itu ya tubuh, roh atau jiwa itu di neraka, disiksa selama-lamanya. Berbahagialah kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu tidak membingungkan. Jadi Bapak Gembala mengatakan bahwa orang yang mati dalam Tuhan rohnya itu langsung ke surga. Itu benar. Atau ke neraka kalau dia tidak percaya Yesus. Itu benar. Nanti akan ada kebangkitan tubuh waktu Yesus datang kedua kali. Baru disatukan. Paham ya? Ya seperti itu, saudara. Yang tidak percaya lu di neraka. Tubuh sekaligus yang roh atau jiwa. Karena kan Tuhan ciptakan kita manusia kan begitu. Tidak hanya tubuh kan saudara. Ada roh atau jiwa. Kalau tidak ada roh atau jiwa ya kamu seperti mayat. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi tidak ada yang membingungkan ya. Makanya di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2 bilang begini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah. Maksudnya itu bicara tentang kematian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi ada dua kelompok di sini dalam Daniel 12 ayat 2. Ya, mengalami kebangkitan tubuh, tapi kelompok yang pertama orang percaya, lalu yang mengalami kebangkitan tubuh, kelompok yang kedua orang yang tidak percaya. Mengalami kebangkitan tapi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa? Karena tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, percaya Yesus sungguh-sungguh. Amin. Karena Yohanes 3 ayat yang ke-16 bilang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Bersyukurlah saudara ya, bersyukurlah karena Yesus Kristus memberikan ya kepada kita atau mengaruniakan kepada kita iman sehingga kita bisa percaya kepada Dia. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1 bilang begitu. Roma 8 ayat 1 dengan cepat dikatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya begitulah jawabannya, saudara-saudara.